Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya sudah bersama dengan Bu Vita Mayastina Sari, yang beliau ini adalah dosen di STIK, PTIK. Pada hari ini kita akan terus mengembangkan tentang forum ilmu kepolisian. Pada hari ini kita membahas tentang post-truth. Nah ini tolong untuk sampaikan ya, karena post-truth ini era yang boleh dikatakan banyak hal yang kontraproduktif atau hal-hal yang boleh dilihat ini pembenaran mengalahkan kebenaran. Dan ini pembodohan. Kita melihat bahwa era digital, era kenormalan baru, post-truth ini menjadi suatu hal yang menjadi ruang untuk adanya disinformasi, fitnah, dan kebencian. Nah tentu ini juga sangat kontraproduktif, dan ini bisa berefek pada peradilan sosial. Ini juga bisa menggerus nalar logika, emosi, persepsi yang sesuai dengan para penyusunnya atau orang-orang yang mendesain atas informasi. Maka memang perlu ada suatu pemikiran bagaimana mengcounter atau mengatasi era post-truth ini. Post-truth ini sebenarnya dari dulu sudah ada. Ini bukan sekedar kebohongan, tapi bagaimana post-truth ini akan semakin terus bisa semakin kompleks, apalagi era digital semakin cepat menembus batas ruang dan waktu. Nah, ini Bu Vita, menghadapi era post-truth ini, apa yang Bu Vita ingin sampaikan? Terima kasih Prof. Jengkris, satu kehormatan nih berbincang-bincang dengan Prof. Jengkris pada siang hari ini. Jadi bagi saya, kita tidak bisa menghindari post-truth ini. Karena memang zamannya sudah begini, zaman teknologi, semuanya bisa dimanipulasi, semuanya juga bisa diputarbalikkan. Namun yang penting kalau menurut saya, kita berpegang pada konsistensi, di mana konsistensi kinerja itu menjadi satu kunci utama. Kinerja positif itu adalah nilai dari seperangkat perilaku yang berkontribusi secara positif bagi organisasi kita. Nah, kalau kita bicara tadi, saya mendengar dan saya melihat tadi ada trust ya, Prof. Jengkris. Maka sebetulnya kepercayaan masyarakat itu tidak hanya semata-mata pada berapa sih jumlah perkara kepolisian yang sudah perkara yang diadukan ke kepolisian yang sudah ditangani dan sudah tuntas ditangani oleh polisi. Namun juga lebih kepada bagaimana masyarakat itu melihat bahwa polisi ini adil atau enggak, polisi ini etik atau enggak. Saya ingin menyampaikan perlu berkeadilan. Ya. Nah, karena mau tidak mau ketika kita melakukan sesuatu harus berkeadilan. Ya. Konteks ini tentu keadilan sosial. Kita melihat bagaimana kualitas pelayanan kepada publik tadi untuk mendapatkan kepercayaan. Maka mengatasi post-truth ini juga bisa disampaikan bahwa polisi ini mengerjakan secara profesional, cerdas, kreatif, dan inovatif, bermoral, artinya berbasis pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, dan juga modern, artinya dinamis. Nah, Bu Vita, pelayanan kepada publik ini, baik pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan, ini yang berkualitas prima, sehingga prima itu artinya cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses, dan ini perlu dimediakan supaya masyarakat atau publik juga tahu apa yang dikerjakan polisi. Karena walaupun polisi sudah bisa melakukan hal yang baik, yang benar, kan berita hoax ini ada. Banyak hal yang kontraproduktif lah ya, apalagi by design. Kalau sudah ada kebencian, nah ini kan pasti akan menimbulkan permasalahan atau banyak konflik yang bisa dikembangkan. Ini Bu Vita gimana? Iya, jadi ketika kita bicara profesional itu gantungannya itu ada dua, yaitu adil sama etik.
Maka tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Jen secara implisit sebetulnya. Kalau kita bicara adil itu bagaimana polisi itu kemudian memiliki distributive justice. Bagaimana polisi itu kemudian menyelesaikan kasus dengan tepat, dengan transparan, dengan akuntabel. Bagaimana polisi itu melakukan procedural justice, di mana polisi itu melakukan prosedur yang seragam, yang sama dengan semua orang tanpa melihat dia siapa. Kemudian juga informational justice dan juga interpersonal justice. Bagaimana polisi itu bersikap profesional pada semua orang. Nah, bicara itu kemudian kita bicara etik. Maka kalau kita lihat berita-berita di kepolisian itu yang kemudian ya ada yang benar, ada yang mungkin tidak seluruhnya benar, itu sumbernya hanya pada dua, yaitu adil sama etik. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara trust itu, maka ada trust propensity, ada kecenderungan orang untuk mengapa dia harus percaya pada polisi. Kemudian ada trustworthiness, bagaimana polisi itu memang dipandang sebagai sosok yang memang melakukan penegakan hukum secara fair. Jadi menurut saya, apapun itu, maka ketika kita bicara kualitas, maka polisi itu harus bekerja secara total. Ada yang disebut dengan total quality management, di mana total quality management itu tentunya adalah akumulasi dari kinerja polisi secara keseluruhan. Jadi tidak heran kalau 1-2 polisi bekerja nggak baik, 1000 orang baik, maka kemudian Ya, kita melihat nilai setitik merusak iya, raga gitu ya. betul. Nah ini karena kan era media ini orang sudah tidak bisa dilarang, nggak bisa dibatasi. Tapi setidaknya etik tadi juga penting ya, karena keadilan ini juga menjadi hal yang standar moral bagi polisi. Karena polisi di dalam pekerjaannya apa saja harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, bahkan secara sosial. Nah, konteks ini era postur tadi ini, Bu Vita, tadi kita sudah membahas yang banyak hal secara konseptual, secara teoritikal, tapi faktanya antara yang ideal dengan aktual itu bisa berbeda, bahkan bisa bertentangan. Ini Bu Vita menanggapinya bagaimana? Ya, memang ada yang disebut dengan enduring service intensifiers dan ada yang disebut dengan transitory service intensifiers. Ketika dia melihat berita di media, polisi nggak baik. Tapi kemudian ketika dia berhadapan dengan polisi langsung, ternyata apa yang direkam oleh seseorang masyarakat di media itu berbeda. Oh, ternyata polisi. Itu kalau bahasa Jawa hanya satu kata. Iya. Jare. Jare Nah, ngene, ya. ternyata kok ngene yo. Jare, Nah, jare itu katanya. artinya enduring service intensifier, sesuatu yang lama sudah terbentuk dalam image seseorang, itu bisa tiba-tiba berubah ketika dia menemui polisi yang baik. Sementara berita di media Nah, misalnya sekarang saya tanya sama Bu Vita, Iya. polisi baik sama polisi yang jelek, banyak yang mana sih? menurut saya ya masih banyak yang baik ya kalau menurut saya. Ya, sama seperti orang jahat sama orang baik, sebenarnya banyak orang Orang baik. baik. Cuman yang dominan dan mendominasi, Iya. yang juga menarik diberitakan yang jelek gitu ya. Iya. Nah, tapi konteks sekarang ini, wah, apalagi dengan adanya AI, Bu Vita sepakat nggak dengan yang namanya kejahatan media? Sepakat? Kenapa? Ya karena kita tidak bisa mengelak lagi dari dunia yang berteknologi, sehingga kejahatan-kejahatan itu bisa jadi begitu sekarang menggunakan teknologi, Membunuh karakter orang, membunuh karakter orang. membodoh-bodohi, Ya, tapi mengatasnamakan. kita nggak bisa ngerem itu. Nah, yang kita bisa rem adalah bagaimana supaya kita ini kemudian Makanya menginternalisasi. kalau pertanyaannya, Gitu. perlu nggak keteraturan sosial di dunia virtual? Perlu dong. Kan kita juga perlu menata, karena Iya. dunia virtual sekarang kan juga menjadi ruang publik. Iya, betul. Ini menjadi tempatnya netizen. Jadi kan juga jangan sampai kita ini bebas, merdeka, tapi tidak bertanggung jawab. Betul, maka polisi juga harus bekerja pada ruang-ruang yang modern dan terintegrasi. Karena memang kejahatan ini tidak saja pada dunia yang faktual, tapi juga pada dunia maya. Yang virtual, nah ini bahwa rekan-rekan sekalian bahwa memang perlunya media policing. Jadi forum ini sebenarnya juga menstimuli kita untuk peka dan peduli akan pengembangan yang berkaitan dengan masalah media. Karena mau tidak mau
kompetensi kita menghadapi situasi dan kondisi emergensi, situasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah data, informasi, analisa, produk, dan jejaring, dan ini tentu kaitannya dengan media. Nah, Bu Vita, kalau berkaitan dengan hal ini, menurut Bu Vita ini, pembelajarannya seperti apa yang harus kita kembangkan? Karena kalau tadi dikatakan bahwa etik, adil, harus berkeadilan. Jadi pendidikan ini juga harus etis dan berkeadilan. Nah, pada konteks ini tentu etika pembelajaran ini penting sekali. Artinya yang membuat atau para peserta didik ini dikeluarkan atau enggak itu kan sebenarnya dirinya, bukan lembaganya. Tapi karena sistem yang dia atau hal yang dia lakukan tidak pantas, tidak benar, tidak layak, dan tidak sesuai keutamaannya. Nah, karena konteks etik tadi kalau saya sederhanakan adalah do dan don't. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan ini pendidikan bagi penegak hukum, pendidikan untuk bagi kepolisian terutama adalah pendidikan kesadaran. Dan anti kekerasan, karena dengan kekerasan baik itu fisik, simbolik, verbal akan menghasilkan kejahatan. Pada konteks ini, maka kalau tadi dikatakan bahwa pendidikan ini ada fakta integritas, ada macam-macam dan lain sebagainya, ini Bu Vita menanggapinya bagaimana? Ya, menurut saya kata kuncinya adalah bagaimana penguatan budaya etik dan bagaimana penataan knowledge management. Ini menjadi dua hal yang sangat penting. Kenapa budaya? Karena budaya adalah nilai-nilai yang dipahami, nilai-nilai yang disepakati, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua anggota. Supaya yang ideal dengan yang aktual itu gapnya tidak terlalu jauh, bahkan bisa sejalan. Nah, memang salah satu dasar membangun itu berarti itu tadi karena etik itu moralnya, dan satu lagi itu adalah literasi. Kita jarang sekali peduli dengan Nah, jadi itulah yang dikatakan bahwa kita bukan hanya memandaikan tapi membangun karakter karena harus berkeadilan. Jangan sampai menjadi aparat nantinya jahat. Karena kita semua bertanggung jawab bahwa para peserta didik ini hebatnya bukan hari ini, tapi nanti ketika berkuasa, punya kewenangan, dia tidak jahat. Bagaimana peserta didik yang awalnya di lembaga pendidikan baik, pinter, dalam kondisi apapun, dia tetap seperti itu. Nah, ini kan perlu adanya penguatan. Kalau saya ingin mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah refleksi kualitas moral dan literasinya. Saya sepakat, karena di dalam moral dan literasi itu ada penguatan budaya etik dan ada knowledge management. Ya, karena konteks ini era post-truth, era media, era yang lain-lain ya. Saya terima kasih yang sudah hadir secara virtual maupun yang hadir di sini ya. Tapi kita tidak membuka dialog, pertanyaan, tapi silakan ditulis, nanti kita jawab secara tertulis. Karena kita menyingkat, menghemat waktu, dan supaya ini nanti terus menstimuli kita untuk tetap semangat. Karena mau tidak mau ini era post-truth, era yang penuh dengan pengatasnamaan. Ini bukan sekedar kebohongan, tapi ini pembohongan yang meng-create atau di-create oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian, atau orang-orang yang punya kepandaian tapi jahat dan punya tujuan tertentu. Ada ya agenda-agenda tersembunyi lah begitu. Nah, Bu Vita untuk closing silakan sampaikan apa? Iya, jadi menurut saya integritas ini adalah kata kunci, dan integritas ini tidak muncul tiba-tiba. Perlu adanya satu stimulus, baik itu penguatan budaya etik dan juga knowledge management. Karena ketika ada difusi dan diseminasi pengetahuan, maka kemudian ini akan menjadi terinternalisasi dalam diri masing-masing individu. Tanpa integritas, motivasi menjadi berbahaya. Tanpa motivasi, kapasitas menjadi tak berdaya. Tanpa kapasitas, pemahaman menjadi terbatas, dan tanpa pemahaman, pengetahuan tidak ada artinya. Jadi saya rasa itu Prof. Oh ya, baik. Saya ingin sampaikan, Pak Eko coba buka slide 16. Kita slide 16 ya. Karena di sini saya ingin menyampaikan ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Semestinya kita juga harus bukan sekedar hanya pandai membaca, menulis, tapi juga ada suatu efek atau membawa daya pengubah. Karena sekolah ini harus tercerahkan.
Nah, di era post-truth ada pengkambing hitaman atau yang dikorbankan untuk dijadikan tumbal. Biasanya yang lemah atau yang tidak punya daya melawan. Ini ingat ya. Ya, next. Nah, ini bahaya lagi, mudahnya terprovokasi atau larut dalam hasutan primordialisme karena lemah dan rendah tingkat literasinya. Maka Lemdiklat Polri adalah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang berbasis moral dan literasi untuk mengkaji, mentransformasi, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya ini profesional, cerdas, bermoral, dan modern, atau boleh dikatakan mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Saudara sekalian, saya kira hari ini kita cukupkan sekian. Tetap semangat dan kita terus menumbuh kembangkan hal-hal yang positif bagi Polri yang presisi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Rahayu, salam presisi. Salam presisi.